Ayah kandung Arya Daru Pangayunan, Subaryono, meminta Presiden Prabowo untuk menginstruksikan Kapolri, Panglima TNI dan juga Menteri Luar Negeri untuk menjelaskan kepada keluarga terkait kematian ADP. Subaryono mengatakan saat ini keluarga dalam kondisi lemah dan tidak berdaya. Fisik semakin rentan, ingatan juga sudah tidak setajam dulu. Bicara pun tidak selancar dulu waktu masih aktif di situ. Inilah kemudian kami merasakan bahwa kami pada posisi yang sangat lemah dan menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan ini adalah menyangkut saya sebagai ASN, anak saya sebagai ASN. Maka kami mohon kepada pimpinan negara ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya. Kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Sementara ini kami betul-betul tidak berdaya karena informasi beredar sangat bervariasi sehingga kami tidak tahu apa. Yang tahu saya adalah bahwa Daru di mata kami, di sepengetahuan kami adalah yang saya sampaikan tadi, dia pribadi yang mandiri, yang bertanggung jawab dengan keluarga, dengan orang tuanya, dengan masyarakat, dan tentu saja dengan tempat dia bekerja. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden untuk segera bisa menginstruksikan kepada bapak-bapak yang kami sebut tadi, Kapolri terutama yang menangani masalah-masalah ini, kemudian Panglima TNI, kemudian Menteri Luar Negeri di mana almarhum bekerja. Semoga misteri ini segera terungkap dan Daru dan keluarga mendapatkan keadilan apa yang terjadi yang saat sekali ini. Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patijalal, menyebut kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan janggal. Menurutnya, diplomat muda biasanya antusias akan berkarir ke luar negeri. Apalagi Finlandia adalah salah satu negara idaman diplomat. Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal menanggapi kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden SBY ini menyebut kematian Arya janggal. Saya bukan polisi dan tidak mau punya akses terhadap data-data forensik, tapi saya sulit sekali menerima kesimpulan bahwa diplomat muda Arya Daru itu bunuh diri. Pertama, karena metode bunuh diri yang diduga dilakukan oleh Arya Daru itu sangat tidak lazim. Biasanya kalau orang mau bunuh diri itu, dia memilih cara yang konvensional, yang tidak menyengsarakan diri. Kedua, Arya Daru itu akan posting di Finlandia, salah satu posting idaman bagi diplomat Indonesia. Sebagai diplomat, saya paham sekali orang yang mau posting di luar negeri itu merasa sangat antusias, ya, penuh gairah dan gelora hidup, karena dia akan membuka lembaran baru dalam hidupnya dan karirnya di luar negeri. Ada sejumlah kejanggalan yang diutarakan Dino Patijalal dalam kematian Arya. Pertama, penggunaan lakban untuk akhiri hidup tidak lazim. Kedua, berdasarkan pengalamannya, Dino menyebut diplomat muda akan antusias hidup dan berkarir di luar negeri. Terlebih Finlandia adalah salah satu negara idaman diplomat muda. Kemudian tidak ada pesan terakhir yang ditinggalkan Arya untuk keluarganya. Keempat, salah satu ponsel Arya hilang. Padahal biasanya seseorang yang hendak mengakhiri hidupnya akan meninggalkan ponsel yang memuat sejumlah informasi penting.
Selanjutnya, Dino mempertanyakan tidak adanya sidik jari Arya di salah satu ponsel Arya yang ditemukan polisi. Selain itu, rekaman CCTV yang beredar pun tidak lengkap. Sebelumnya, polisi memastikan tidak ada unsur pidana dalam kematian Arya Daru Pangayunan. Arya meninggal dunia bukan karena aksi pembunuhan, melainkan karena mati lemas akibat lilitan lakban kuning di kepalanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK 2011-2015, masih menduga kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan bukan karena bunuh diri. Menurutnya, Arya bisa jadi tewas karena aksi pembunuhan oleh seorang profesional. Misalnya saya melihat bahwa opsi pembunuhan dilakukan oleh seorang yang sangat profesional itu masih saya hidupkan. Ada beberapa alasan untuk itu. Alasan yang pertama, sekarang ini era yang sangat canggih, ya, sehingga kemudian penggunaan kartu elektronik itu sebenarnya bukan sesuatu yang seolah-olah kalau kartu elektronik untuk masuk ke tempat itu terus itu agak lebih sulit, enggak juga. Maksud apa, penggandaan kunci? Iya, penggandaan kunci elektronik itu sesuatu yang bisa dilakukan. Terus yang lainnya adalah yang lebih penting gini. Kalau orang bunuh diri itu biasanya ya dia akan membuat wasiat atau memberitahukan kira-kira kenapa alasannya bunuh diri gitu, kayak gitu. Ada seperti itu. Dan yang paling penting sekali adalah hari ini kita belum menemukan handphone. Ya, atau jangan-jangan handphone itu adalah satu alat bukti kunci itu masuk ya. Yes. Kenapa begitu? Pertama, kan dia pergi dengan temannya yang tadi kamu bilang, ya. Terus yang kedua, dia berkomunikasi dengan keluarga. Tapi yang juga menjadi menarik adalah katanya ini yang perlu diklarifikasi dan konfirmasi lagi. Keluarganya mendapatkan surat katanya. Ya, ini perlu diklarifikasi. Seolah-olah itu dari Komnas HAM, tapi isinya kosong. Sandi, Pak ya. Di situ ada bintang, ada love dan ada bunga. Ini kan bisa menimbulkan interpretasi macam-macam, betul, ya kan? Nah, kalau kemudian saya kaitkan dengan tesis mengenai adanya pembunuh yang sangat profesional, itu. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sino Malam. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali di dalam. Inside Story, Minggu pukul 7 malam di Sindo News TV.